Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulil Albab, merupakan bagian dari kelompok 11. Di sini kami membawakan sebuah judul, yaitu tentang kepemimpinan Nabi Muhammad. Tapi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nafisah yang tadi sudah menjelaskan poin 1 dan 2. Saya lanjutkan ke poin ketiga, yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ketuhanan. Ciri utama dan pertama dari kepemimpinan Rasulullah adalah manajemen yang didasarkan oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari karakteristik Nabi yang pertama ketuhanan, yaitu selama Nabi menjadi pemimpin selalu dan pasti akan ketika menghadapi masalah akan selalu didasarkan pada ajaran-ajaran Allah yang dihimpun di dalam Al-Quran, yang kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah benar adanya dan benar faktanya, bisa dipertanggungjawabkan sampai ke akhirat belaka. Yang kedua yaitu ada universal. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang menyeluruh, baik sisi waktu maupun tempat. Sehingga kepemimpinan Rasulullah dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Contoh yang pertama yaitu seorang guru dapat mencontoh Rasulullah dalam mengelola muridnya. Kepemimpinan Rasulullah terbukti menghasilkan murid-murid yang luar biasa, misal Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kita lanjut poin ketiga yaitu humanis. Kepemimpinan yang humanis yaitu kepemimpinan yang sesuai dan selaras dengan kehidupan manusia, sehingga semua sikap, perilaku, dan prestasinya dapat kita contoh. Jadi karakteristik dari humanis ini sendiri yaitu kita sebagai pemimpin harus bisa berbaur dengan masyarakat. Kita harus bisa dekat. Jadi kita bisa mengetahui apa yang menjadi keluh kesah masyarakat, sehingga menjadi seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi. Ketika ada masalah harus bisa memberikan sebuah jalan keluar dengan bijak. Yang selanjutnya yaitu realistis. Sebagai bentuk realitas sejarah, maka dikenal dalam ilmu-ilmu Al-Quran yaitu asbabun nuzul. Adanya asbabun nuzul ini membuktikan bahwa ayat Al-Quran turun berkaitan dengan kehidupan real Rasulullah dan sahabatnya dalam menjawab berbagai masalah kehidupan. Nah, di dalam karakteristik realistis ini, ketika Rasulullah selama hidupnya menghadapi sebuah masalah, seperti contoh ketika menghadapi pamannya sendiri yaitu Abu Lahab, ketika Rasulullah bingung akan menghadapi atau menanggapi perilaku dari pamannya itu sendiri yang menghalang-halangi dakwahnya, Rasulullah pasti berzikir dan meminta pertolongan pada Allah, yang mana pasti Allah akan memberikan sebuah jalan, baik itu melalui firman-Nya
langsung dari Allah maupun lewat perantara malaikat Jibril. Nah, dari poin realistis ini kita pernah mendengar bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud berangsur-angsur dalam ketika kebutuhan Rasulullah ini. Jadi ketika Rasulullah membutuhkan apa, ketika kesulitan dan beliau berzikir meminta pertolongan, pasti Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi kita sebagai umat Rasulullah, janganlah kita mudah putus asa. Kita masih punya Allah. Ketika kita ada kesulitan, ayolah kita berusaha dan juga berdoa. Kita jangan sampai lupa kepada yang mempunyai hidup kita semua. Yang selanjutnya yaitu ada harmonis. Keharmonisan ramuan kepemimpinan Rasulullah menghasilkan berbagai prestasi dan kesuksesan amal, sehingga hasilnya selalu optimal, efektif, efisien, dan ekonomis. Dibuktikan dalam perang Badar, yang mana pasukan Rasulullah hanya berjumlah 300 dengan peralatan yang sederhana, namun mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 3 kali lipat dan berperalatan yang canggih. Maksud dari karakteristik kepemimpinan yang harmonis ini yaitu Rasulullah sebagai pemimpin, meskipun dengan golongan atau suku yang minoritas atau kelompok yang minoritas, tetapi dengan kita selalu berhubungan baik dengan satu kelompok kita bisa bareng apa jenenge semboyane bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itulah yang dimaksud dalam karakteristik harmonis dari kepemimpinan Nabi Muhammad. Jadi ya seperti itu tadi, kita jadi pemimpin harus bisa mengayomi dan harus bisa membuat kelompok yang kita pimpin menjadi antara satu sama lain menjadi satu. Yang selanjutnya yaitu poin yang keempat, ada keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan pemimpin lainnya. Yang pertama yaitu kepemimpinan Nabi bisa dilihat dari akhlaknya yang terpuji tanpa ada celah. Yang kedua, karakteristik Rasulullah yang tahan uji, tanggung jawab, ulet, sederhana, dan bersemangat baja. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi yang menggunakan pendekatan persuasif, imbauan, dan tidak represif. Yang keempat yaitu tujuan perjuangan Nabi yang jelas, yakni terciptanya keadilan, kebenaran, dan hancurnya kedzaliman, kebatilan. Mengedepankan prinsip egalitarianisme atau persamaan. Yang keenam, menegakkan prinsip kebersamaan. Yang ketujuh, memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat serta pendelegasian wewenang, karismatik dan demokratis. Mungkin itu saja lanjutan dari kelompok 11. Mungkin dari teman-teman ada kritik, saran maupun pertanyaan, silahkan. Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman semua. Saya mohon agar aktif dalam presentasi kelompok saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.